Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Dr. Pramudianti MSI selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Darlen Sikumbang MBiomed selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Betty Yolida SPD MPD selaku pembimbing 2 serta rekan-rekan seperjuangan yang sedang berbahagia insya Allah. Baiklah, izinkan saya Fadila Tantri untuk memandu acara seminar hasil saudara Piliadi pada pagi hari ini. Langsung saja akan dilakukan pemaparan hasil penelitian oleh saudara penyaji kepada saudara Piliadi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan teman-teman semua yang sudah bergabung di seminar saya ini. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul efektivitas model pembelajaran problem based learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan berpikir tingkat tinggi di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Nah, bab 1 pendahuluan latar belakang. Yang pertama ada mengenai pendidikan. Nah, pendidik peserta didik dalam merumuskan permasalahan, mencari tahu dari berbagai sumber, berpikir analitis dan kerjasama, serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, sehingga peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan kolaborasi dan berpikir tingkat tinggi. Nah, latar belakangnya juga ada kolaborasi, kerjasama, terus ada juga keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ada juga model pembelajaran saya, yaitu model pembelajaran PBL, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, hasil wawancara. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, itu bagaimanakah model PBL ini dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, untuk tujuan mengetahui adanya peningkatan keterampilan kolaborasi, berpikir tingkat tinggi peserta didik melalui model problem based learning atau PBL. Nah, manfaatnya ini ada 3. Yang pertama bagi peneliti, bagi peserta didik dan pendidik. Bagi peneliti itu bisa menjadi pengalaman. Langsung. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Piliadi langsung aja. Permasalahan langsung pembahasan, Pak ya. Ya langsung masalahnya apa, ininya apa, ngerjainnya apa, jangan pembahasan. Ya, Pak. Itu kan teori. Untuk ruang lingkupnya ya itu mengenai model PBL, terus keterampilan kolaborasi, terus ada juga materi saya, materi pencemaran lingkungan, dan subjeknya itu di siswa kelas 7 SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Nah, untuk kerangka pikir ini saya ada 2 variabel, itu ada variabel X dan variabel Y, yaitu dilambangkan dengan X dan Y. Nah, untuk variabel X itu variabel bebas atau model pembelajaran saya. Terus yang untuk Y1 dan Y2 itu keterampilan kolaborasi untuk Y1 dan Y2 untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, adapun hipotesis saya, hipotesis pertama itu H0 tidak ada pengaruh model PBL terhadap keterampilan kolaborasi peserta didik, dan untuk H1-nya itu adanya pengaruh model PBL terhadap keterampilan kolaborasi peserta didik. Nah, itu hipotesis yang pertama. Untuk hipotesis yang kedua, itu H0 saya tidak ada pengaruh model PBL terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik, dan untuk H1 adanya pengaruh model problem based learning terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Langsung hasil. Nah, ini bab 4 untuk hasil
penelitian ada tabel keterampilan kolaborasi berpikir tingkat tinggi, keterampilan kolaborasi peserta didik. Nah, ini ada 5 indikator. Yang pertama ada kerjasama, tanggung jawab, kompromi, komunikasi, dan fleksibilitas. Nah, di kelompok eksperimen itu yang memiliki kriteria sangat baik ada 2. Yang pertama kerjasama dengan rata-rata 83,33. Nah, untuk yang kedua tanggung jawab dengan rata-rata 81,25. Mengandung kriteria baik. Nah, untuk kelas kontrol yang kriterianya baik ada 1, hanya kerjasama saja dengan rata-rata 62,84. Selainnya kriteria cukup. Nah, untuk rata-rata kolaborasi dari tabel ini itu rata-rata untuk kelas eksperimen dia 71,38. Itu dengan kriteria baik. Nah, untuk kelas kontrol dia dengan rata-rata 59,72 dengan kriteria cukup. Nah, ini ada tabel uji statistik dan pretest, posttest, dan endgame peserta didik. Ini ada nilai pretest, ada nilai posttest. Nilai X1 itu dilambangkan dengan kelompok eksperimen, dan X2 itu dengan kelompok kontrol. Nah, untuk rata-ratanya, rata-rata pretest kelas eksperimen itu 59,90. Udah nggak usah dibaca. Biar di tayangannya sebentar, terus kemudian cari lagi yang lain. Iya, Pak. Nah, ini ada tabel rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik per indikator. Nah, ini ada 3 indikator, C4, C5, dan C6. Rata-ratanya itu yang diperoleh kelas eksperimen paling tinggi itu C5 91,76 dan untuk kelas kontrol dia C5 juga 78,89. Nah, bab 5 simpulan dan saran. Simpulan penggunaan model PBL ini berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan kolaborasi dan berpikir dan kolaborasi peserta didik. Nah, untuk yang kedua simpulannya, penggunaan model PBL ini berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik secara signifikan. Nah, untuk saran, model PBL ini dapat digunakan oleh pendidik sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi peserta didik pada materi pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Pak Diletantri, persilakan. Baiklah, apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, di sini saya Indrial Susyada ingin bertanya kepada Saudara Priyadi. Tadi kan di tabel hasil rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi, ada tabel itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan dari hasil rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ada pada tabel tersebut? Ini tabel rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuan ini untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Tujuannya untuk mengetahui level kognitif C4, C5, C6 yang dikerjakan meningkatkan keterampilan kolaborasi. Jadi kita mengetahui keterampilan mana yang sangat signifikan diperoleh oleh siswa seperti itu. Ini menunjukkan kelas eksperimen pada C5 dan kelas kontrol juga C5. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Tuh, si Tri. Ya, silakan. Ya baik, saya ingin bertanya dengan Priyadi. Di bagian saran, itu kan menunjukkan model PBL dapat meningkatkan kolaborasi dan berpikir tingkat tinggi pada materi pencemaran lingkungan. Nah, menurut Priyadi sendiri, apakah model itu cocok pada materi itu saja atau bisa dengan materi lain? Sudah. Baik. Terima kasih pada Trimaisa
Untuk saran, saya tuliskan model ini dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dengan materi pencemaran lingkungan ya. Nah, menurut saya sendiri, tidak hanya materi ini yang dapat kita pakai, serta tidak juga untuk model ini pada materi pencemaran lingkungan ini. Maksud saya, pada materi yang lain juga bisa kita pakai model pembelajaran problem based learning ini. Seperti itu. Tidak hanya materi pencemaran lingkungan saja. Ini cuma hanya judul saja, judul saya yang berperan untuk pencemaran lingkungan ini. Ini yang saya ambil, maksudnya seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya yaitu sesi masukan dan saran. Yang pertama dari pembahas kepada Ibu Dr. Pramudianti MSI, disilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilyadi belum ditutup slide-nya. Oh iya, Bu. Baik, saya akan memberikan saran-saran untuk skripsi dari Pilyadi. Sebelumnya, ucapkan selamat sudah memperoleh data. Ya, selamat dari COVID ya. Ini tertunda karena COVID dan Pilyadi sudah berhasil memperoleh data sebelum COVID ya. Iya, Bu. Semoga lancar ke depannya. Amin. Saya share dulu ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya. Baik. Judulnya adalah efektivitas model ya. Namun nanti di dalam naskah Ibu tidak menemukan kata-kata efektivitas. Adanya pengaruh. Yang pertama ya. Di bagian abstrak, di sini tujuannya untuk menentukan pengaruh ya. Tadi kita barusan membaca judulnya efektivitas. Ya, Pil ya. Halo? Ya. Pilih di mana itu? Jadi pilih menentukan atau efektivitas atau pengaruh ya. Kemudian saya menemukan banyak typo atau kesalahan ketik di seluruh naskah, banyak ya. Silakan diperhatikan. Iya, Bu. Iya, hurufnya berdempet-dempet itu. Iya. Kemudian istilah bahasa asing juga. Benar. Dan dikoreksi, dilihat Benar. lagi. Maaf, Bu. Ini Bu Berti telepon, saya angkat sebentar. Halo, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Apa Ibu pakai lewat suaranya tidak keluar ya, Bu ya? Halo. Oh iya, Bu. Ya, Bu.
Sudah Bu Pram? Ya. Selanjutnya, untuk kata-kata ini, gunakan kata yang tepat. Misalnya, kalau membandingkan, gunakan kata dan, bukan kata dengan. Ya. Ya, tipe lagi nih ya. SMP harusnya hurufnya besar. Ini hurufnya kecil. Kemudian ini juga ya. Kalau ini udah ini ya. Udah bener ya fotonya ya. Bukan foto temannya kan? Itu foto saya, Bu. Sudah benar. Ya, bukan temannya ada. Terus ini bersama, bukan sesudah ya. Bersama, bukan sesudah. Ya, Bu. Kemudian untuk pengetikan naskah dapat diperhatikan margin kanan hingga lurus dan rapi. Ya, dempet-dempet. Kemudian tujuannya untuk mengetahui tadi di abstrak tulisannya menentukan pengaruh. Beda kan? Iya, Bu. Ya, sebaiknya konsisten. Ini ya, kalimat ini ada titiknya di sini nih. Menurut ini titik. Jadi guru. Ya. Ya, Bu. Ini juga perhatikan pedoman penulisan Unila. Tidak boleh pakai titik. Yang ini juga harus konsisten. Modelnya itu apakah akan disingkat PBL ataukah mau seperti ini? Ya, Bu. Ya. Ini tipe juga ya. Ini sebaiknya tulisan ini di bawah gambar ini. Ya, bukan keterangannya di bawah. tulisan buku. Atau apa ya? Jadi bagannya dirujuk. Bagan nomor berapa? Kemudian diberikan penjelasan ya. Untuk paragraf ini sebaiknya disingkat. Ini kebanyakan. Dan marginnya juga ini nggak lurus. Oh, iya.
tabel tapi nggak ada tabelnya ini ya. Tabel tapi nggak ada kolom-kolomnya. Ya, mana kolomnya nggak ada. Kemudian perhatikan ini tabel 5. Kalau di pedoman penulisan, kalau dia ada di bab 3, maka nama tabel itu kan 3 titik berapa, 2 titik berapa gitu, tergantung babnya kan. Ini juga sebaiknya diletakkan di sini. Yang ini ya. Oh, baik, Bu. Ini juga tidak ada ininya. Tabel tapi nggak ada kotak-kotaknya, kolom-kolomnya. Untuk judul tabel, awal kata menggunakan huruf kapital. Ya, kalau ini kan enggak, ini kecil semua. Banyak ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, sekarang ini juga nih enggak ada ini kolomnya. Katanya tabel, kolomnya enggak ada, garisnya enggak ada ya. Iya, Bu. Ini juga sebaiknya disebutkan fungsi statistiknya itu apa, disebut. Ini juga tabelnya itu nomornya dibilang. Jadi dilihat itunya. Pedoman penulisan unilanya dilihat. Baik, Bu. Iya, Bu. Tidak perlu kamu perhatikan. Ini dengan yang pretest kan normal dan homogen ya. Iya, Bu. Tapi dia berbeda nyata. Emang begitu apa gimana? Coba dilihat lagi ya. Kamu hitung lagi atau dilihat lagi datanya, benar apa enggak. Iya, Bu. Kemudian huruf BS ini membingungkan. Baik, terus S ini apa? Enggak taunya beda signifikan. Ya, nah karena itu diberikan kolom-kolom supaya memudahkan membaca. Iya. DH ini apa? Nah, di sini kata-katanya juga harus konsisten. Kalau pretest cetak miring. Kalau pretest nggak pakai T, tidak perlu dicetak miring. Kemudian perhatikan data ini. Data ini kamu cocokkan dengan data pada tabel 19. Ini jumlahnya nggak sama dengan di tabel 19. Kemudian
ini masih menggunakan titik. Kalau titik ini gaya Amerika, bukan gaya Indonesia ya. Kalau Indonesia pakai tanda koma. Analisis datanya, judulnya kan efektivitas. Ya, tetapi penampilan datanya kok bukan efektivitas, pengaruh. Ya, Iya, Bu. coba nanti dikonsultasikan lagi ya. Apakah mau pengaruh saja ataukah efektivitas? Yang ini kalimatnya muter-muter, jadi sebaiknya tulis dengan kalimat yang singkat ya. Ini juga kalimatnya belum bahasa Indonesia. Untuk yang terakhir ini ada kata tidak. Diolah lagi kalimatnya ini menjadi kalimat yang lebih sederhana dan efektif. Iya, Bu. Ya. Untuk pembahasan sebaiknya berikan penjelasan materinya. Jadi mereka berkolaborasi pada materi apa, kelompok berapa, mengapa, sebagai suatu bukti empiris. Ya. Sehingga tidak umum. Kalau yang dijelaskan ini kan masih bersifat umum. Belum kelihatan ekosistemnya dan dampaknya. Juga sebaiknya ya di kata-kata soal sebaiknya tidak digunakan ya, tetapi berupa instruksi kegiatan atau aktivitas kognitif atau aktivitas belajar. Ya. Jadi di pembahasan itu sebaiknya dimunculkan ciri khas dari penelitian itu tadi. Suaranya. Bagaimana pencemaran lingkungan berdampak pada ekosistem. Jadi di sini belum ada satupun yang menyebutkan ekosistem. Kegiatan siswa pada saat membahas ekosistem yang seperti apa, itu belum ada, sehingga belum menunjukkan ciri biologinya. Ya, paham, Pilyadi? Iya, Bu, ya. Nah ini ya, ini yang terakhir nih ya. Tidak sesuai dengan judul, judulmu efektivitas. Di sini kesimpulannya pengaruh. Coba nanti dilihat lagi skripsi yang lain, kalau efektivitas itu yang dibahas yang seperti apa. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Ya, baik, Bu. Ya, karena waktunya sudah mepet. Itu saja dari saya. Jadi pendataan, kemudian pembahasan, kemudian penulisan harus sesuai dengan Unila, pedoman Unila. Ya, jangan sampai nanti dicetak belum sesuai dengan pedoman Unila. Iya, baik, Ya, Bu. dikembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Pak
Kalian dan Bu Gerti, bila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu Dr. Pramudianti, MSI. Selanjutnya yaitu masukan dan saran dari pembimbing 2, yaitu Ibu Berti Yolida, SPD MPD. Kepada Ibu Berti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Pram, meskipun saya tidak menyimak dari awal karena ada trouble tadi, tapi sebagian tadi sudah menyimak perbaikan-perbaikannya. Tadi sudah simak ya Firyadi ya? Ya, Bu. Iya. Ya, nanti kita tindak lanjuti bersama masukan dan saran dari Bu Pram. Terima kasih banyak Bu Pram. Dari saya itu lebih kepada tata tulis ya, banyak yang memang mungkin kelemahan saya juga baca soft file itu tidak seperti tidak seperti skripsi biasa, jadi matanya segera langsung buram. Apa efek umur ya Bu? Aduh. Jadi tiba balik lagi gitu kan. Aduh, belum lagi kursor sama otaknya nggak sinkron. Ya, itu ya Firyadi ya, segera ditindaklanjuti ya, meskipun kita dalam kondisi yang sekarang, tapi kamu tetap semangat ya. Iya Bu, iya Bu. Nanti kita dengarkan saran dari Pak Darlen selaku pembimbing 1 perbaikan-perbaikan dari beliau untuk Firyadi ya. Itu saja Ya, dari Bu. saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Berti Yolida, SPD MPD. Selanjutnya yaitu masukan dan saran dari pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Andes Darlen Sikumbang MGiomed, disilahkan. Ya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga sama Ibu Pram yang sudah jeli banyak melihat segi-segi yang harus dibetulkan. Ya. Saya setuju sekali dan juga saya sudah bilang sama Firyadi juga. Ya, sebelumnya itu tulisanmu banyak yang dempet-dempet gitu ya. Lalu juga kalau masalahnya, saya setuju juga itu. Itu kan tulisannya efektivitas model. Tapi yang dibahasnya memang di situ simpulannya tadi disebutkan apa deh? Pengaruh. Pengaruh. Nah, sebenarnya kalau PBL sendiri itu kan dia kolaborasi juga ya. Iya. Kan kooperatif. Kooperatif itu kan kerjasama. Ya, apakah PBL itu betul-betul ya kerjasamanya efektif nggak? Kalau mau efektif ya, dilihat kalau mau ke sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kamu cari lagi tuh. Kalau dia itu betul-betul PBL itu efektif ya, bagus untuk kerjasama. Kamu keluarkan itu tentang efektivitas. Kalau jadi mau ke sana. Kalau memang pengaruh model PBL itu terhadap apa? Ya, terhadap sama juga apa dia kolaborasi, gimana kolaborasinya? Nah, karena di PBL itu sendiri adalah ya kolaboratif, istilahnya kan gitu kan? Iya Pak ya. Banyak orang menggunakan PBL tapi dia nggak kerjasama gitu loh Pak ya, paham ya? Iya Pak. Judulnya PBL tapi kerjasamanya nggak ada gitu. Nah, kamu mau ninjau yang mana? Gitu kan? Betul ya. Nah sekarang itulah saya setuju semua ya. Nah itu saja dari Bapak. Kemudian kalau ada mahasiswa yang lain yang mau sumbang saran ya, nanti boleh aja ke media ya
pembimbing 1 aja ya. Iya Pak ya. Semuanya? Antri, apalagi yang lagi itu? Ya, Puspita, Paradila, ya Revi, apalagi? Ririn. Belian, kamu di mana Belian? Di seberang. Di mana? Di Cilegon, Pak. Hah? Di Serang kan? Ya. Banten kan? Oh iya, oke. Nah, tolong gitu aja ya nanti ya. Kalau ada masukan-masukan, masukkan ke Bapak, nanti Bapak kirimkan ke Pilyadi ya. Tentunya kalian juga harusnya dikasih waktu, tapi waktunya maaf sekali, waktunya sudah 2 menit lagi. Ini harus pas sekali. Ya. Saya kira terima kasih lagi Intan, Nanda, apa lagi tuh? Ya lagi. Oh, dia, Egi, Nagi. Ya. Oke, saya ini kan Ririn ya. Oh ya. Saya kira begitu aja ya. Silakan ditutup lagi. Selesaikan. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen. Semoga Pilyadi dapat segera melakukan revisi dan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join acara seminar hasil pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.